surat Al-Kahfi ayat 75. Maaf, saya kameranya sedang, aplikasinya sedang sistem saya tidak bisa kelihatan. Saya di jalan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi setelah kemarin di underestimate oleh ya, kemudian bertanya lagi ternyata, dan ya sudah, tolong jangan latu akhirni bima ladaihi, latu akhirni bima nasitu ya. Kalau kalimatnya nasitu, aku lupa, ini beda dengan lalai ya. Nah, dia menganggap bahwa dia lupa telah janji tidak akan bertanya, dan akhirnya bertanya. Mereka berjalan lagi dan kemudian ketemu sama seorang pemuda atau seorang anak, ujuk-ujuk sama Khidir dibunuh. Sehingga Nabi Musa berkata, qatalta nafsan zakiyatan. Zakiyatan itu, kalimat itu dari kata zaka itu artinya suci ya. Zakiyatan berarti innocent, tidak bersalah. Bukan suci dalam arti nggak berdosa, tapi alasan untuk membunuhnya itu tidak ada. Makanya di sini disebut bi ghairi nafs, tanpa ada alasan yang tepat. Wong dia juga tidak melakukan pembunuhan sehingga layak dibunuh. Ujuk-ujuk dibunuh. Dalam hukum Taurat sama ya, larangan membunuh, dan di dalam Taurat juga ada konsep kisos. Sehingga pembunuhan hanya dibenarkan kalau memang untuk alasan hukuman. Nah, pada saat itu Nabi Khidir melakukan itu tanpa ada penyebab bahwa anak itu membunuh siapapun. Nah, itu yang menjadi dosa, kemudian protes dua kalinya. Kenapa kamu membunuh itu ya? Kata Khidir, santai aja. Kalau Khidir berkata, lamakul laka. Tadilah sudah tak bilang sama kamu. Inna kalan tastati ama iya sobro. Kamu tidak mungkin mampu bersabar bersama aku. Ya karena, kenapa tidak mampu bersabar? Ya kalau kaifa tasbiru ala malam tuhitu bi khubra. Kamu nggak mungkin sabar ya karena bukan karena kesalahanmu, tapi karena memang eh, kamu tidak punya pengetahuan tentang apa yang kulakukan. Jadi ya nggak salahmu gitu. Itu kata ini. Nah, maka Nabi Musa menyadari, wah sudah dua kali aku tanya ini, ya sudah. Kalau Nabi Musa berkata, ya sudahlah. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya sudah, gini aja. Kan sudah dua kali nih. Nanti kalau aku tanya lagi sama kamu atau protes sama kamu setelah ini, ya sudah, kamu tidak harus mengizinkan aku untuk ikut kamu lah. Saya sadar diri lah. Qad balagta min laduni udhra, kamu juga sudah sampai pada batas di mana kamu udah boleh ngusir aku. Tidak apa-apa wis, gitu kan? Itu. Itu juga pelajaran buat kita bahwa Nabi Musa juga sadar diri ya. Akhirnya tamparan Allah ketika Nabi Musa merasa bahwa ilmunya paling tinggi di muka bumi, dalam khutbah itu ketika ditanya oleh jamaah, ada orang yang lebih tinggi ilmunya dari engkau ya Musa? Dia menjawab, pada dua kejadian itu, momen itu, Nabi Musa mulai tersadar tuh. Sehingga ya sudah, nanti kalau kamu memang aku tanya lagi atau protes lagi, kamu boleh untuk tidak mengizinkan aku membersamaimu. Pantolako, mereka berjalan lagi. Jadi gini ya dulu, apa yang diceritakan di Quran itu, meskipun tampak seolah perjalanan itu singkat,
Tapi tidak sesingkat yang kita duga ya. Misalnya ketika Nabi Musa duduk bersama dengan Yusha bin Nun, itu tidak kok kemudian berjalan lagi sampai tersadar itu 1 jam 2 jam, nggak selalu begitu ya. Sama dengan peristiwa pembocoran perahu sampai pembunuhan anak itu bukan kok kemudian pagi bocorin perahu lalu siang bunuh anak, tidak begitu ya. Bisa jadi jeda antar itu ya entah berhari atau berbulan sehingga Nabi Musa lupa dengan janjinya gitu. Memang di sini tidak disebutkan rentang waktu periode rentang waktu kejadian itu berapa lama, tapi kita bisa menduga bahwa dengan lupanya Nabi Musa bisa jadi itu antar kejadian itu tidak tan. Pantola sampai mereka penduduk negeri di situ. Nah, karena mereka berdua memang nggak bawa banyak bekal ya. Satu di antara bekalnya lah ikan yang kemudian hidup lalu melompat lagi di Bahro ini. Pertemuan dua laut itu toh. Maka saat itu istata'ama. Keduanya kemudian mencoba untuk ya minta tolong lah, minta makan sama penduduk di situ. Ya, istata'ama ahlaha. Minta makan sama penduduk di situ. Oh, tapi penduduk di situ ternyata menolak, tidak ngasih. Nah, ini di sini letak uji kesabaran lagi nih. Fa'abau mereka menolak ayyudhayifuhuma. Ini saya ingin menekankan dulu di sini ya, ayyudhayifuhimat ini menunjukkan bahwa ayyudhayifuhuma, duyuf atau tamu itu ternyata kalimat dasar yang maknanya itu menjamu ya. Maka afa'abau ayyudhayifuhuma itu kedua menolak untuk menjamu keduanya. Ini sama dengan bahasa di bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu menjamu tamu itu dari kata hospitalize. Jadi hospitalizing itu menjamu. Maka toyif kan di situ kalau kamu kan fal yukrim doifahu gitu ya. Maka hormatilah tamu. Ternyata tamu itu makna dasarnya itu adalah menjamu. Berarti tamu itu memang harus dijamu ya. Ini makanya dalam Al-Quran juga dalam syariat Islam itu tamu harus dimuliakan. Nah, karena kalimat di sini Pak. Babau ayyutayyifuma. Para penduduk itu menolak untuk menjamu keduanya. Nah, setelah ditolak, saya jadi bayangkan ya, dua orang ini Nabi Khidir sama Nabi Musa ini kelenang, kelenung gitu, sambil mungkin sarungnya ditaruh di pundak gitu kan, nggak bawa apa-apa gitu kan, sambil bawa tongkat. Ya nggak ada orang tahu kalau itu Nabi besar ya, juga nggak ada yang tahu kalau itu seorang Musa yang pernah menaklukkan lautan, tongkatnya bisa menjadi bisa mengeluarkan cahaya, pernah membangkang dari mati, bisa mendatangkan wabah, bisa mendatangkan macam-macam, merubah air menjadi darah seluruh negeri, tidak ada yang tahu. Nah coba, dengan diremehkan seperti itu, minta makan aja loh ditolak. Wes, lah kok tiba-tiba fawajada fiha jidaro yuridu ayyang koto. Ternyata setelah jalan ditolak itu ya. Akhirnya mereka berdua itu ketemu sama dinding rumah yang hendak asumsinya rumah di zaman itu kan dindingnya itu hanya
terbuat dari tumpukan batu ya. Kalau kita lihat di video maupun gambar-gambar rumah masa lalu di daerah sana itu ya, daerah Jazirah Syam sana itu, antara Palestina, Mesir, antara Syria, Lebanon, itu kan bentuk rumahnya gitu ya, terdiri dari tumpukan batu itu. Maka rumah yang tumpukan batunya agak condong itu ketemu dengan spontanitas, Nabi Khidir kemudian menata kembali, menegakkannya. Fa'aqamahu, tanpa diminta, sukarela, gitu kan? Intinya berbuat baik lah. Lah Nabi Musa protes. Oh tadi minta makan aja nggak dikasih kok. Ngapain baik-baik sama dia mereka? Kan gitu ya. Ya wajar lah. Tadi minta makan aja nggak dikasih kok. Ujuk-ujuk sekarang. Kenapa? Karena setelah menegakkan dinding rumah itu, Nabi Khidir itu ya terus pergi gitu aja. Maka kata Nabi Musa, qala, berkata Nabi Musa, lau syi'ta latakhota alaihi ajron. Sampean gitu kok Mas Khidir. Kamu tadi minta makan dan tidak dikasih. Terus ada rumah mereka agak roboh, sampean enak dengan cuma-cuma menegakkannya. Nah kalau tadi anu kan ya bisa kita minta upah dari kerjaan menegakkan rumah tadi itu. Kan dia pantas gitu. Kata Khidir, nah gua bilang juga ape. Innaka lantas tati'ama iya sobro. Kamu itu ndak bakal bisa sabar sama aku. Ndak tahu maksudku itu kamu itu. Maka kata Nabi Khidir, qala, berkata Khidir, hadza firaqu baini wa bainika. Wes. Sekarang sudah kayaknya kita nggak bisa dibersamakan lagi. Ini perpisahan wes antara aku dan kamu. Bisa, leren. Habis, wes. Kamu nggak mampu. Kamu bukan murid yang baik, nggak boleh protes kok masih protes. Nggak boleh nanya kok masih nanya, gitu kan? Intinya gitulah. Ini kira-kira model model gurunya atau muridnya yang memang anu ini ya. Kira-kira model ini gurunya atau muridnya yang memang dalam tanda kutip ini anu nggak normal ini. Gurunya apa muridnya kira-kira ini? Gurunya. Siapa berani ngomong gurunya? Eh? Ini gurunya apa muridnya ini? Muridnya. Muridnya Sama, Pak karena Bandel. kata buliknya ini sama-sama katanya. Sama-sama. Gitu ya. Oh ya. Jadi kalau kita lihat ini tuh Lor, itu menunjukkan bahwa betapa Allah itu ilmunya luas sekali ya, luas sekali. Nanti kita lihat di sana apa sih maknanya. Maka Nabi Khidir tetap dengan wes gak bisa, sudah. Ada firaku baini wa bainika. Wes, sekarang saat Nabi Uka wes. Ini mau tak jelaskan kamu, tak beritahu kamu, bitakwili dengan apa sih maksud takwil atau what the reason behind kan gitu ya. Apa alasan dibalik semua kata-kata, semua perilaku atau tindakan atau keputusanku tadi. Malam tastati alaihi sobra, yang bikin kamu ndak mampu sabar itu. Apa sih kira-kira? Dia mulai menjelaskan tuh, sudah tak jelaskan wes. Daripada nanti kamu juga pulang dalam keadaan penasaran, ini tak jelaskan wes. Amma safinatu, adapun perahu yang tak bolongi itu, ya kan? Fakanat lima sakina, sebenarnya itu adalah milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang bekerja di laut, nelayan lah. Fa'aratu anaibaha, memang aku sengaja untuk merusaknya, bolongi itu. Kenapa? Karena wakana waro'ahum, karena di belakang mereka itu ada pasukan malikun yang dipimpin raja yang lalim, ya raja kafir. Dalam riwayat itu disebut
rajanya itu bernama Hadad bin Badad. Jadi Hadad bin Badad itu raja yang hadir pada saat itu. Raja kecil lah. Kalau raja besarnya kan ya Fir'aun itu kan. Itu raja-raja kecil itu. Ada raja yang bernama Hadad bin Badad itu kafir. Dan selain kafir, lalim dia. Suka mendolimi rakyatnya, suka merampas. Ya kan? Karena tanahnya nganggur 2 tahun. Ya kan? Karena rekeningnya nganggur 3 bulan. Jadi ini perahunya mau dirampas. Pokoknya perahu yang baik-baik mau dirampas sama rajanya. Lalu, enggak. Jadi mau dirampas, yakhudhukulla safinatin ghosba, dirampas dengan paksa. Lah kenapa saya bolongi? Karena dengan saya bolongi, maka perahunya orang miskin itu tidak akan dirampas. Saya bolongi dikit saja, toh nanti setelah raja itu lewat, tidak ngerampas perahu itu, kan bisa dibetulin lagi. Kan bisa gitu. Rusaknya toh juga nggak terlalu parah. Memang saya sengaja hanya untuk menghindari supaya tidak diambil paksa oleh siapa? Oleh raja tadi. Itu. Nah, dari situ dulur kita bisa lihat bahwa memang ada ilmu yang diberikan Allah yang kemarin disebut sebagai abdan min ibadina ataina rahmatan itu. Kami berikan kepadanya rahmat di situ ya ilmu dan ditambahkan wa 'allamnahu min ladunna ilma dan kami berikan dia pengetahuan dari kami. Nabi Khidir ini kayaknya time traveler ya. Orang yang bisa berjalan di antara dimensi waktu, termasuk berjalan ke masa depan. Sehingga sebelum itu terjadi, Nabi Khidir sudah diperjalankan Allah kepada masa depan apa yang akan terjadi. Gitu. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ayyurhiquma tughyana wa kufra. Sementara yang anak laki-laki yang tak bunuh itu, ya, maka fakana abawahu mu'minaini. Itu kedua orang tuanya mukmin. Kedua orang tuanya itu beriman. Fakhoshina, tapi kami khawatir ayyurhiqahuma. Si anak ini nanti kalau gede itu bisa maksa kedua orang tuanya tughyanan untuk berbuat yang durhaka, berbuat yang jelek, wa kufron dan memaksa kedua orang tuanya untuk jadi kafir. Loh. Nah ini kan belum terjadi ya. Tapi Nabi Khidir sudah diberitahu Allah gitu akan terjadi seperti itu. Dan tidak hanya diberitahu, tapi Nabi Khidir diberi wewenang oleh Allah untuk mencegah supaya itu tidak terjadi. Nah ini apa ya pengetahuan baru untuk kita. Nabi Khidir membunuh itu kan jelas atas izin Allah untuk sesuatu itu tidak terjadi. Wewenang. Tapi di sini kita jangan bicara takdir ya, karena takdir hanya milik Allah ya. Dan takdir itu bisa kita katakan takdir kalau sudah terjadi. Karena kita tidak tahu what will be happen in the future. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi Nabi Khidir ini satu di antara hamba Allah yang tadi tuh diberi rahmat milladunna ilma tadi wa'allamnahu milladunna ilma. Yang Nabi Musa tidak diberitahu gitu ya. Nah itu disitulah Nabi Musa kemudian belajar bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Dan yang diberikan kepada kita wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit sekali. Oke? Enggak, kalau ada yang mau dielaborasi, dinyatakan atau ditanyakan tentang ini, silakan.
Halo, kalau ada yang mau bertanya atau menyatakan suatu pendapat, silakan. Izin Bergari. Silakan, Pak Jo. Oh, berarti kalau melihat kisah ini, kita menggunakan logika itu sampai di mana, Gus? Karena apa yang disampaikan eh, Nabi Musa sendiri juga beralasan, kan, Gus? Karena dia tidak tahu. Nah, batasan kita berlogika dalam beragama itu sampai di mana, Gus? Matur suwun. Ya, jadi gini Pak Jo. Kisah Khidir dengan Nabi Musa, Nabi Khidir dan Nabi Musa, ini special case ya. Special case, jadi sesuatu yang sifatnya khos ya. Sifatnya khusus, tidak bisa diimplementasikan kepada seluruh. Misalnya, wah ini kayaknya lihat orangnya ini harus anak kecil ini nanti wah jangan gitu, nggak boleh. Nanti ada anak kecil nakal dikit terus wah ini enak dipateni ya ini daripada nanti nggak boleh gitu ya. Lah kenapa? Ya karena kita tidak diberitahu apa yang berikan kepada Nabi Musa gitu kan. Nggak diberitahu gitu. Nah, tentang hal ini batasan logikanya gimana? Sebenarnya kisah ini Pak Ujo itu pertama hanya menyadarkan kepada siapapun, jangankan kamu manusia biasa, wong nabi aja ndak boleh merasa bahwa ilmunya sudah paling tinggi. Kan gitu ini. Nabi Musa ini kan nabi yang di samping banyak mukjizat yang diterima, Nabi Musa ini kan masuk dalam kelompok elit para nabi, ya ini ulul azmi. Ulul azmi itu kan pemilik keutamaan ya, termasuk keutamaan di bidang kesabaran. Nah yang kedua, bahkan di bidang kesabaran pun Nabi Musa ternyata diuji kesabaran sampai batas tertentu. Maka bagaimana kalau melihat kita dalam hal logika, kita tetap harus, Nabi Musa itu benar loh ya, benar. Ya ingat, Nabi Musa mempertanyakan semua tadi itu benar dan logis. Serta berdasarkan syariat. Nah ini loh yang bahaya itu. Nabi Musa mempertanyakan kenapa membunuh orang. Karena di dalam syariat yang dibawa Nabi Musa, itu tidak boleh membunuh orang itu. Yang kedua, Nabi Musa mempertanyakan kenapa melobangi perahu. Itu juga tidak boleh dalam syariat yang dibawa Nabi Musa, Taurat itu loh. Tidak boleh. Yo opo, nggak salah nggak apa kok perahunya dilubangi. Gitu. Lalu Nabi Musa mempertanyakan kenapa nggak minta upah. Itu kan logis juga itu. Sehingga pertama kita di dalam beragama itu mengikuti syariat, itu tetap kita menggunakan pendekatan akal untuk membenarkan. Ingat ini, itu Pak Jo. Yang sering dilakukan oleh kaum orientalis barat, itu ta'ilun afala tadzakarun. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak menggunakan akalmu agar kamu menggunakan akal. Kita itu selalu distimulasi oleh Allah untuk menggunakan akal pikiran kita. Tapi menggunakannya untuk mencari kebenarannya. Nah, sementara orientalis barat itu menggunakan akal untuk mencari ketidakbenarannya. Nah, ini bedanya. Gitu aja. Jadi kita menggunakan akal itu tuh. Nah, yang kedua, batasnya ketika ada beberapa perintah yang tidak harus logika. Misalnya dalam Islam ini ya. Ngapain kita harus ngelempar-ngelempar batu ketika jumroh itu? Kan nggak logis. Ada apa dengan batu dilempar-lempar itu? Jumrotul ula, jumrotul sani, itu ada apa? Nggak logis ya. Sudah, di titik itu kita nggak usah menggunakan logika. Di titik itu kita sami'na wa ta'na. Termasuk yang terjadi ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Ketika dia mencium Hajar Aswad, dia bilang sama batu itu, wahai batu, andaikan Nabi Muhammad SAW tidak menciummu, aku tidak sudi menciummu. Karena aku tahu kamu hanyalah sebuah batu. Tapi Umar bin Khattab tidak menggunakan logika. Dia menggunakan iman saja. Bahwa kalau Rasulullah menyatakan itu ya sudah, itu aja. Itu pasti yang terbenar. Gitu. Jadi ada batas-batas di mana kita
logika kita itu tidak selalu mampu menjelaskan dan mengambil manfaat di balik semuanya. Karena logika manusia itu terbatas dan harusnya para orientalis itu menggunakan itu juga. Kenapa? Karena sampai hari ini tidak usah bicara tentang agama ya. Tentang hal-hal fenomena alam itu banyak yang tidak terjelaskan gitu. Tidak terjelaskan oleh pengetahuan. Tidak terjelaskan banyak sekali. Misalnya ya, di lautan di Palung Mariana itu yang dalamnya sekitar 12 kilo itu banyak fenomena kehidupan yang tidak terjelaskan oleh saintis. Tidak terjelaskan. Kenapa? Manusia atau makhluk hidup itu, terutama manusia itu ya. Kalau dia menyelam di dalam kedalaman taruhlah 30 meter saja. Saya pernah menyelam 35 meter itu. Itu tekanan air itu sudah sekian PSI itu. Sudah sangat berat sekali. Maksimal manusia itu pada kedalaman 40-50 itu sudah tidak boleh. Dia harus pakai pakaian khusus. Kenapa? Karena tekanan air itu bisa memecahkan jantung, paru, dan sebagainya. Artinya, di bawah 50 meter, itu sebenarnya ukuran manusia sudah tidak bisa. Tapi, bagi beberapa makhluk hidup, ikan, Allah menciptakan ada yang sampai bisa 100, ada yang sampai bisa 1000. Paus itu yang terbesar itu bisa sampai. Nah, ini ada makhluk hidup yang satu di kedalaman Palung Mariana itu, jadi Mariana Trench itu bisa di kedalaman 12.000 meter, mampu bertahan dari tekanan itu. Itu tidak terjelaskan secara logika. Dan sinar matahari itu di kedalaman 1.000 sampai 2.000 itu udah nggak tembus, gelap lautan di dalam itu. Nah, artinya kalau sinar matahari di 2.000 atau itu udah gelap, di 12.000 kayak apa gelap? Sudah tidak ada sinar matahari di sana. Tidak ada, tidak nyampe. Lalu dengan energi apa makhluk hidup di lautan di dalam itu bisa gitu. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan yang sampai sekarang tidak terjelaskan. Artinya tanpa bicara tentang agama, sebenarnya manusia juga harus menyadari bahwa logika atau kemampuan otak manusia itu sangat terbatas untuk bisa memahami semua fenomena, gitu kan? Dan banyak lagi, termasuk misalnya fenomena bagaimana seekor laba-laba bisa membuat sarangnya sedemikian simetris, gitu kan? Tanpa alat apapun. Termasuk bagaimana para lebah itu membuat kubikal-kubikal itu sedemikian presisi. Ya apa carane? Itu tidak terjelaskan. Nah, hal-hal itu harusnya membuat manusia menjadi sadar bahwa logika tidak selalu bisa menjelaskan, apalagi fenomena tentang hal-hal yang sifatnya gaib itu tadi. Oke? Itu. Gitu Pak Jo. Siap, Matur Suwun, Gus Glory. Oke, ada lagi? Kamu apa ini? Kalau paranormal itu menggunakan ilmu Nabi Khidir bukan ya Gus? Saya rasa gini, kalau paranormal beda Pak Awid. Kalau paranormal itu dijelaskan di dalam hadis itu bahwa para para jin itu ada yang menggoda manusia dengan cara mencuri dengar apa yang ada di langit, lalu memberitahu para dukun itu tebakan-tebakan yang sifatnya hanya probabilitas. Jadi misalnya dari 1.000 kali tebakan paranormal, itu mungkin ada 1-2 yang benar, tapi yang 900 sekian tidak benar. Dan itu yang kemudian dipercaya oleh manusia, menjadikan itu sugesti, lalu dengan cara itu manusia percaya. Jadi sebenarnya mereka ini tidak bisa meramal masa depan atau apa, tidak ada. Ya mereka bekerja sama dengan jin
yang kemudian membuat manusia percaya ramalan-ramalan itu. Karena di dalam Islam kita tidak boleh kan percaya ramalan itu. Itu Pak Wid. Jadi antara probabilitas itu ya akhirnya tebakan-tebakan itu sifatnya gitu. Nanti kalau di dalam komputer itu kan pakai algoritma itu kan, gitu. Ya, Oke, Gus, siap. ada lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa gini ya. Jadi tadi ada yang tanya, lalu gimana tentang bangunan roboh? Nah, itu nanti besok kita lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya ya. Jadi intinya dari beberapa kisah yang tadi itu kita belajar banyak tentang bagaimana dulu. Jangan sombong lah gitu jadi manusia. Jangankan kamu cuma misalnya presiden, ilmuwan, atau seorang alim ulama sekalipun lah. Misalnya mengatakan, aku ini ilmuku nggak mungkin bisa apa sih gitu loh. Nabi Musa itu seorang yang cerdas sekali ya. Beliau ini keturunan Bani Israel yang di samping pemberani, mujizatnya banyak, juga cerdas ya. Bani Israel kan memang terkenal begitu ya. Tapi itu pun tetap ditegur Allah loh. Ditegur Allah. Para nabi banyak yang ditegur Allah. Misalnya Nabi Sulaiman juga gitu kan pernah berjanji akan punya anak sekian ratus gitu. Tapi tanpa mengucapkan insya Allah kata Nabi Muhammad, akhirnya nggak pada malam itu tidak punya keturunan, meskipun punya keturunan setelahnya ya. Orang yang membumi humble. Oke, saya rasa itu kajian kita ya pada pagi hari ini. Ayo be humble, jadilah menjadi orang-orang yang haunan, orang-orang yang rendah hati, yang benar-benar melihat bahwa hanya Allah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Okay? Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i min astaghfirullahal adzim. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa inna lidzulmi man wa la yuzmu man tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi Muhammadin. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن والشياطين سيكون ربنا نجنا ولنا اصحابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في الدنيا ربنا من نفقت بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ارحمنا من أنت الغفور اللهم لا تنصرنا المنافقين اللهم لا تنصرنا المشركين اللهم لا تنصرنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بصرا اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدة القتل الأمطار وبيدة ورحلات جل وبيدة اللهم اغفر لنا الصبر وثبت إيماننا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فأتي السماء أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان أعوذ بالله من جود البلاء والقدر الشقاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Allana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan
Allahumma baghfirna Amin. wa tansilna minhu ma zahirna wa rizqna fiha Please wait while your transaction is processed.